Mata Angela mengerjap cepat saat bibirnya mendadak terasa hangat. Ini bukan pertama kalinya Lucio mendadak menyerangnya dengan kecupan, tapi rasanya Angela masih belum terbiasa dengan situasi ini. Tangan Angela meremasi sisi tubuh Lucio. Sungguh seluruh saraf aktifnya meletup tak karuan, apalagi gerakan Lucio semakin intens sampai tangan kekar itu meremas mata keduanya tertutup, seolah mereka tak memiliki pembatas yang selama ini membuat mereka begitu dingin saat bersama. Sampai nafas Angela dirasa hampir habis, Lucio melepasnya. Sejenak, keduanya saling pandang. Ketika membuka mata mereka, sungguh situasi ini terasa asing bagi mereka, tapi cukup nikmat dan hangat. Kalau sudah sembuh, mulai makan lagi, ucap Lucio setelah sedikit menjauh, bahkan menggeser kursinya ke kanan. Kini, suasana menjadi canggung bagi Angela. Dia memilih diam dan sesekali melirik Lucio yang sedang makan juga di sampingnya. Besok pagi, aku akan memanggil lagi dokter spesialis kandungan untuk memeriksa. Jika sampai obat-obatan itu membuat bayiku kritis, aku tidak segan melenyapkan Bella. Lucio kembali berucap di sela makan malam mereka. Ya, aku rasa bayi ini baik-baik saja, jawab Angela. Esok harinya Dr. Eric datang. Dia lebih dulu diminta masuk ke ruang baca Lucio sebelum menemui Bella. Waktu itu kamu mengambil sampel darah Angela. Apa ada hasil? Tanya Lucio yang sedang duduk di kursi kekuasaannya. Iya Tuan, ada zat berbahaya yang masuk ke tubuh Nona Angela, tapi saya sudah membawakan racikan obatnya untuk menetralisir zat berbahaya tersebut, ujar Eric. Lucio lalu melihat hasil laboratorium dari sana. Dia membaca apa yang Dr. Eric sudah jelaskan. Oke, periksa istriku dengan benar. Aku harap kamu tidak melakukan kesalahan satu apapun, ucap Lucio seraya meletakkan kertas laporan hasil laboratorium. Baik Tuan, saya selalu melakukan yang terbaik untuk pasien saya, sahut Dr. Eric dengan pasti. Lucio pun mengangguk, kemudian memberi kode pada Dr. Eric untuk pergi dan menjalankan tugas. Rupanya bukan hanya hasil laboratorium tes darah Angela, Dr. Eric juga membawa titipan dari Dr. Berta, yaitu mengenai informasi obat yang kemarin dia dapat dari Bella. Hasilnya tentu benar apa yang Noah ucapkan. Botol itu berisi cairan penggugur kandungan yang biasa dipakai oleh dokter aborsi. Lucio tentu tak akan membiarkan Bella lolos. Dia beranjak dari kursinya, kemudian pergi ke penjara bawah tanah. Suara sepatu pantofel menggema di sepanjang jalur ruang bawah tanah. Lucio mengabaikan permohonan ampun atau caci maki dan umpatan dari para tahanan yang dia lewati. Tujuannya adalah pintu jeruji besi yang terletak di paling ujung. Lucio, Bella langsung beranjak setelah melihat Lucio berdiri di depan pun. Dia bersujud sembari memegang erat besi yang digunakan sebagai dinding bagian depan. Ampuni aku Lucio, seharusnya kamu paham. Aku melakukan ini karena cemburu. Aku takut kehilanganmu, Lucio. Kumohon jangan hukum aku seperti ini. Bella terus menangis, mengeluarkan air mata bombainya. Lucio pun memberi kode pada penjaga untuk membukakan pintu. Namun bukan Bella yang diminta keluar, melainkan dirinya yang masuk. Tangisan Bella semakin menjadi. Dia bersujud bahkan sampai memeluk kaki Lucio sembari bersimpuh. Aku tak akan melakukannya lagi, Lucio. Jika kamu tahu konsekuensinya, seharusnya kamu tidak berbuat senekat itu, Bella, ujar Lucio dengan emosi tertahan. Bella masih saja menangis dan terduduk lemah. Aku benar-benar tidak akan mengulanginya. Maafkan aku, Lucio. Kamu tahu, Bella,
Semalam aku ingin sekali yang menarikmu lalu memberimu hukuman yang setimpal, tapi Angela melarang. Dia mengalihkan emosiku. Hingga kini aku datang dalam kondisi hati yang baik-baik saja. Ucapan Lucio membuat Bella menunduk. Dalam hatinya teramat kesal, sebab pikiran Bella masih sama, yaitu Angela wanita penggoda. Setelah berbicara dengan Bella, Lucio bergerak pergi. Rupanya berpapasan dengan Diego di pintu keluar. "Ada apa?" tanya Lucio kembali melangkah, sementara Diego mengikuti dari belakang. "Saya yakin masih ada satu pengkhianat di mansion ini, sebab berita Nona Bella masuk penjara sudah terdengar ke telinga pimpinan klan Marsusius," ungkap Diego. Lucio hanya memiringkan senyumnya. "Baguslah, mereka hanya pecundang yang tak usah ditakuti. Bagaimana bisa kekasihnya aku jadikan budak? Tapi dia justru hanya bisa bersembunyi." Diego membenarkan ucapan Lucio. Sejenak obrolan mereka terjeda. Sesaat ketika Diego membukakan pintu mobil untuk Lucio. "Ya, mereka akan menuju kantor Paradise Group. Siapkan ketahanan anak buah. Aku rasa klan Marsusius kali ini akan menyerang tiba-tiba," titah Lucio ketika keduanya sudah masuk ke dalam mobil. "Baik, Tuan." Sementara di wilayah berbeda, Fredo Marsusius tengah duduk bersandar di kursi kerjanya. Dia menaikkan kedua kakinya ke atas meja, lalu satu tangannya memegang gelas berisi wine. Jadi, Lucio sudah bosan pada Bella. Fredo baru saja mendengar laporan dari salah satu mata-mata yang selama ini menjadi anak buah Lucio. "Iya, Tuan, sebab Tuan Lucio sendiri sudah memiliki istri, dan istrinya sedang hamil." Terang saja. Terang sang anak buah. Pikiran Fredo melayang pada saat dia menangkap Lucio dan Angela di pulau tak berpenghuni. Jadi wanita itu adalah istrinya. Dia benar-benar gila. Di satu atap tinggal bersama istri dan wanitanya. Fredo lebih dulu menenggak wine sampai habis. Dia lalu meletakkan gelas itu lalu beranjak dari kursi. Dia pandang dinding kaca di ruang kerjanya, menatap musim hujan yang kini sudah memayungi daerah New York. "Jika dia bisa mengambil Bella, maka aku akan mengambil istrinya juga." Aku rasa itu adalah kelemahan Lucio saat ini. "Siapa namanya?" Fredo sedikit menoleh ke belakang. "Angela, Tuan, dari keluarga Weasley," jawab sang anak buah. Fredo sedang memikirkan sebuah cara untuk bisa menjebol pertahanan Lucio, kemudian membawa Angela ke dalam penjaranya. "Kita harus mengatur siasat sematang mungkin. Aku rasa anak buah kita sudah sangatlah banyak. Kekuatan klan Marsusius sudah besar. Lucio harus bersiap dengan kekalahannya." "Aku akan melihatmu bersujud di kakiku, Lucio. Akan aku lenyapkan anakmu dan akan aku jadikan istrimu wanitaku seperti kamu memandikan Bella, budak keinginanmu." Sorot Fredo semakin tajam. Dia sudah lama bersembunyi karena memang dia kalah dari segi anak buah. Kini setelah menemukan celah kelemahan Lucio, Fredo mau tidak mau harus bisa menyerang. Melumpuhkan Lucio adalah impiannya. "Apa aku boleh keluar?" Angela mengatakan permintaannya dengan hati-hati. Sudah lebih dari 3 hari Angela diminta istirahat oleh dokter. Kini dia sedang mengajukan permintaan pada Lucio tentang keinginannya. "Di luar berbahaya," jawab Lucio datar sembari mengunyah sarapan paginya di ruang makan. Angela tak menjawab lagi. Senyum penuh permohonan tadi sirna. Dia sudah tahu kalau Lucio pasti akan melarangnya. Dia pun menunduk, mengaduk-aduk sarapan yang ada di atas piringnya dengan raut tak bersemangat. "Kamu masih ingin mencoba keluar?" Suara Lucio membuat Angela kembali mengangkat kepalanya. "Apa aku masih bisa kabur? Bahkan untuk berlari saja aku tidak bisa secepat biasanya," jawab Angela
Angela lesu. Lucio menghela nafas. Entah mengapa dia sekarang mudah sekali merasa iba dengan Angela, merasa kasihan dan tak tega menolak keinginan. Ini pasti keinginan bayiku. Mungkin seperti ini dulu rasanya Kiara saat hamil. Banyak yang tiba-tiba diinginkan. Baiklah, lagi pula hanya 9 bulan. Setelah itu Angela akan merasakan kepedihan yang sama seperti Kiara. Dia akan merasa kehilangan yang begitu besar karena aku akan memisahkan dia dan anakku. Lucio bergumam dalam hati, memastikan kalau dia melakukan semua ini bukan karena perasaan. Bersama Bibi Matea, dikawal oleh anak buah dari segala sisi. Meski tak terlihat, tapi puluhan anak buah akan terus mengintaimu. Perkataan Lucio tentu membuat Angela sejenak terdiam. Maksudmu, kamu mengizinkanku keluar? Tanya Angela memastikan. Pergi saja ke mall. Bibi Matea akan memberitahu apa saja barang yang dibutuhkan oleh ibu hamil, ucap Lucio tanpa memandang ke arah Angela. Dia sibuk dengan sarapannya. Wajah Angela seketika begitu sumringah. Sungguh? Terima kasih suamiku. Refleks Angela beranjak lalu memeluk Lucio dari samping. Bahkan wanita itu beberapa kali mengecup pipi Lucio. Pria itu mematul dengan sendok yang menggantung di udara sebab dia tadi hendak memasukkan sarapan ke mulutnya. Maaf, aku terlalu senang. Kamu tahu, aku seperti burung yang hendak terbang di luar sangkar sejenak. Tapi kalau sudah waktunya, burung itu akan mencari jalan untuk kembali ke sarangnya, ujar Angela kembali duduk di kursi. Lucio tak menjawab. Dia pura-pura kembali memakan sarapannya, tak menanggapi apapun. Sesuai dengan rencana, Angela dan Bibi Matea diantar oleh sopir pribadi pergi ke mall. Mobil pun berhenti tepat di depan pintu masuk. Angela keluar dari mobil dan menghirup udara begitu dalam, seakan dia baru saja keluar dari penjara dan merasakan kebebasan. Tuan Lucio tadi sudah memberikan saya kartu debit yang bisa digunakan untuk belanja apa saja. Jadi Nona bisa membeli apapun, ucap Bibi Matea yang sudah turun dan berdiri sejajar dengan majikannya itu. Tapi aku tidak berniat membeli apapun, Bi. Hanya ingin jalan-jalan saja. Bosan rasanya di rumah sepanjang hari. Nona lupa jika Nona sedang hamil. Memang ibu hamil tidak boleh jalan-jalan. Bukan Nona, tapi banyak kebutuhan untuk ibu hamil. Salah satunya baju. Pasti semakin hari Nona akan membutuhkan baju yang lebih longgar lagi, ujar Bibi Matea dengan lembut. Bibir Angela pun tersenyum lebar. Bibi benar juga. Mereka pun mulai bergerak untuk masuk ke dalam mall. Pelayan itu nampak sangat bergembira melihat Angela begitu lincah memasukkan banyak cemilan, susu dan lainnya. Tentu semua itu harus yang aman untuk ibu hamil. Anak buah Lucio juga terus memantau dari kejauhan. Ada pula yang dekat tapi memakai baju biasa, jadi tidak terlalu mencolok. Ini karena Angela yang minta. Dia tak mau ketahuan dikawal seperti putri raja. Sudah lelah, Non. Makan dulu, tawar Bibi Matea. Kita makan di mana? Tanya Angela saat mereka sudah selesai berbelanja sangat banyak, sampai anak buah yang membawa barang-barang itu. Tapi belum juga Bibi Matea menjawab, sebuah sapaan sinis terdengar di belakangnya. Wah, kita lihat siapa yang sedang jalan-jalan di mall. Angela pun berbalik. Dilihatnya Rebecca bersama Carlota sudah berdiri di sana. Dari sekian banyak pengunjung, bisa-bisanya dia bertemu dengan dua orang itu. Tapi meski begitu, Angela tetap menunjukkan sikap ramahnya. Tidak perlu berpura-pura senang dengan kedatangan kami pelakor. Ucapan tajam Mama Carlota membuat Angela berhenti sekaligus menanggalkan senyumnya. Pelakor. Angela beralih menatap Rebecca yang nampak tersenyum puas penuh kemenangan.
Wah, kamu pasti sedang berbelanja dengan uang suamimu ya, sindir Carlota. Suami hasil dari menjebak dan mengambilnya dariku. Dasar wanita tidak punya malu, menggoda calon kakak ipar, kemudian memaksa menikahimu. Lanjut Rebecca, mendominasi pertengkaran di tempat umum, membuat orang-orang di sekitar mulai berhenti untuk mendengar dan menyaksikan. Itu tidak benar. Aku tidak pernah menjebak Lucio supaya menikahiku. Mata Angela sudah mulai memerah. Hatinya sakit atas tuduhan dua wanita itu. Dasar, kamu sudah menjual tubuhmu pada calon kakak iparmu dan membuatnya bertekuk lutut denganmu. Dasar murahan, pelakor. Perkataan pedas Carlota akhirnya berhasil membuat air mata Angela menetes, sekaligus menarik perhatian pengunjung sepenuhnya. Kejam sekali, menggoda kakak iparnya. Dasar pelakor, percuma punya wajah cantik. Kasihan sekali kakaknya ditusuk oleh adiknya sendiri. Umpatan dan makian dari orang-orang yang berkerumun pun mulai bermunculan. Kamu dengar, bahkan mereka cukup mendengar saja sudah merasa kasihan pada kakakmu. Tapi kamu dengan tidak tahu malunya datang ke mall ini memakai uangnya. Sudah mendapat hasil dari kerja kerasmu menggoda Lucio ya. Carlota masih berusaha menghancurkan hati Angela. Mah, tenggorokan Angela tercekat sesak. Ibu hamil itu sangat sensitif, padahal biasanya dia kebal dan memilih melawan Rebecca. Apa kamu sedang menunjukkan kalau pelakor akan selalu berada di atas awan? Memalukan, imbu Rebecca. Kamu tega, Rebecca. Ini tempat umum, hentikan omong kosongmu itu. Lagi pula, aku sudah menolak pernikahan ini, tapi kalian memaksa, bentak Angela pada Rebecca yang sedari tadi menikmati adegan di depannya. Bagaimana bisa aku tidak memaksa pernikahan kalian? Rebecca kini menampilkan wajah sendu. Kamu dan Lucio selalu bermain di belakangku hingga kamu hamil. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menikahkan kalian walau setiap detik hatiku selalu menjerit sakit. Imbuhnya semakin memelas. Wajah palsu Rebecca sungguh membuat Angela muak. Aku tidak menyangka otak licikmu melebihi Lucifer yang sedang terbakar di api neraka. Angela, jaga ucapanmu, bentak Carlota. Mama juga, kalian sama-sama tak punya hati, lanjut Angela. Carlota mendorong Angela supaya menjauh darinya. Alhasil Angela yang dalam keadaan hamil sulit menyeimbangkan tubuhnya lalu limbung ke belakang. Angela sudah bersiap terjatuh, tapi yang dia rasakan justru rasa hangat dan kokoh melindunginya dari belakang. Lucio menangkap Angela tepat waktu.